Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun panas, semangat tidak boleh kendor. Tidak boleh hilang. Majulah ibu, biar nampak. Sini. Boleh. Boleh. Biar dekat Ustaz aja enggak apa-apa Ustaz ya. Boleh. Sudah kosong. Rapat yang rapat. Mudah-mudahan dapat awal. Anak yang dapat ya Ustaz ya. Masuk sini. Masuk. Masih ada yang kosong. Tunggu. Sini. Aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Sampai enggak ada yang Ustaz, berarti enggak dapat bertanya. Sini loh, sini. Enggak Bu, enggak. Tengah-tengah itu duduk aja. Sini masih ada nih dua lagi nih. Ini kosong nih. Damping Pak Ustaz. Dina sini. Mau didampingi boleh kan? Jangan sampai Pak Ustaz. Ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke tempat ahlil bait ini, yaitu dalam rangka perwiridan rutinan. Dan kita tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dinilai ibadah dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lebih lanjut saya ingin mengajak mari kita sebelumnya bersolawat bareng-bareng, karena saya belum bersolawat di tempat ini. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak, termasuk umat yang cinta kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba syai'an aksara dzikruhu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, pasti banyak menyebutnya, banyak disebutnya. Kalau kita cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu perbanyaklah bersolawat. Karena bersolawat istimewa. Selain itu, kita bersolawat satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali bersolawat kepada kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asra. Barang siapa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, sekalian untuk mengisi jangan terlalu tegang.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Yuk sama-sama. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta infir wa ghanib, anta misbahus suduri. Anta insir wa ghanib, anta misbahus suduri. Ya ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bu, sepi. Bu, alhamdulillah. Saya mau bertanya dulu, Bu. Pernah nggak saya mengisi pengajian sama Ibu Nurul Hikmah? Di mana? Di rumah Wak Datil, Bu. Yang itu. Bukan apa-apa, Bu. Saya bertanya, khawatirnya materi yang sudah disampaikan lagi. Itu pertanyaannya. Maksudnya? Jangan sampai yang waktu di rumah Wak Datil saya sampaikan juga. Tapi tetap meskipun sudah disampaikan bakal lupa apa yang saya bahas kemarin. Kan nggak ingat. Cuma insya Allah saya masih ingat. Waktu di rumah Wak Datil itu tentang kalimat Bismillah. Selain di situ ada lagi nggak, Bu? Cuma satu kali. Alhamdulillah, berarti materi saya masih banyak untuk disampaikan ke ibu-ibu. Luar biasa, nggak apa-apa. Jadi waktu di sana di rumah Wak Datil saya menyampaikan tentang kalimat Bismillah. Ada lagi nggak, Bu, pernah jumpa dengan saya selain itu? Pernah di Miftahul Jannah. Oh, itu di Perwiritan. Iya, di masjid. Oh, di masjid. Oh, lain lagi itu. Kan orangnya ini Tapi kami juga Iya. ya, Pak. kami juga. Alhamdulillah itu kalau ibu-ibu udah sering ya. Mungkin ini kebanyakannya baru satu kali waktu di rumah Pak Wak Datil ya. Maksud saya jangan sampai yang saya sampaikan diulangi lagi. Kalau ibu-ibu yang sering dengan saya mungkin sering juga mendengar, tapi tidak apa-apa. Yang namanya ilmu itu tetap wajib digali, wajib dipelajari terus menerus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini
saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang sudah pernah mendengar ini, mudah-mudahan tidak bosan dan akan semakin memperkuat keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya begini, setiap ada pembuka acara atau orang berceramah mesti diawali dengan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ibu-ibu, mari kita awali acara ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau segala syukur mari kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Pertanyaannya, untuk siapa syukur itu tersebut? Apakah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya begini, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kalau kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kufur yang ada di rumah ini terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lemah? Jawabannya sama sekali tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya sudah kamalat, sempurna, sama sekali tidak akan berkurang sedikit pun. Lalu untuk siapa kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakikatnya ternyata akan kembali kepada diri kita. Surat Ibrahim ayat 7, Allah menyampaikan, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya nikmat itu akan aku tambahkan. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kembali kepada diri kita. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk diri kita. Kalau kita bersyukur dengan berinfak, umpamanya ke masjid, ke anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kenikmatan tersebut, tidak akan menguranginya. Karena apa? Hakikatnya syukur tersebut adalah kembali kepada diri kita. Tetapi ingat, wala in kafartum, tetapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah siksa Allah, azab Allah akan turun kepada diri kita. Ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar sebuah hadis qudsi yang diwahyukan kepada Musa bin Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa bin Imran, memang ini hadis qudsinya agak tegas nih Bu, agak pedih. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa bin Imran? Ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i fal yakhruj min bainil ardi was sama'i
wal yatlub lahu rabban siwai. Ini ngeri, Bu. Bu? Ya. Saya kira tidur sepi itu. Masih hadir, Bu? Masih. Alhamdulillah. Apa kata Allah kepada Musa bin Imran? Ya Musa, wahai Musa, man lam yardo biqodoi, siapa orangnya yang tidak ridho atas ketentuanku. Walam yasbir ala balai, siapa orangnya tidak sabar akan musibah yang aku timpakan. Ini konteks yang ingin saya sampaikan. Walam yashkur na'mai, tidak mau bersyukur atas nikmatku. Fal yakhruj min bainil ardi was samai, silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku. Ke Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Pedih. Memang tajam ini. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian pergi dari bumi dan langitku. Wal yatlub lahu rabban siwai, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Gawat tuh. Kalau Allah sudah mengusir dari bumi dan langitnya, kita mau hinggap di mana lagi, mau berteduh di mana lagi? Tak ada tempat untuk diri kita. Begitu juga kalau kita tidak mau bersyukur, maka kita disuruh mencari Tuhan selain aku. Wal yatlub lahu rabban siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara garis besar ada 3, Bu. Yang pertama dengan qalbu, dengan hati. Yang kedua dengan lisan, dengan ucapan. Yang ketiga dengan tindakan. Bagaimana bersyukur dengan hati? Kita harus yakini di dalam hati kita bahwa sesungguhnya nikmat yang diberikan, nikmat yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Anugerah, kenikmatan, rezeki, anak, suami, keturunan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkan di dalam hati, iktikadkan di dalam hati bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara dengan hati. Lalu kemudian yang kedua dengan lisan. Ketika kita mendapatkan rezeki, bisa berjalan seperti ini, bisa duduk dengan kawan-kawan di perwiritan, masih sehat, dikasih rezeki melimpah, maka keluarkanlah dari mulut kita, ucapkanlah dengan lidah dan bibir kita kalimah thayyibah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu serendah-rendahnya bersyukur. Lalu yang ketiga cara bersyukur yaitu dengan tindakan. Apa dengan tindakan? Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cukup. Alhamdulillah, sisihkan sebagian untuk bersedekah. Kemana? Ke masjid boleh, ke lembaga pendidikan Islam boleh, ke anak yatim boleh, ke fakir miskin boleh. Itu cara dengan tindakan. Dan andai kata ibu-ibu mau lebih dahsyat lagi ketika berinfak, ingin menjadi obat ketika berinfak, maaf umpamanya nih, kebetulan anak kita lagi nakal, atau suami kita atau orang tua kita lagi sakit.
lebih dahsyat lagi kita bersedekah, obatnya tubuh. Bagaimana caranya? Ketika mengeluarkan, niatkan di dalam hati, ya Allah, aku bersedekah, mudah-mudahan ya Allah pahalanya anak saya menjadi soleh. Insya Allah itu luar biasa. Atau ada anak kita yang lagi pendidikan, entah lagi kuliah, entah lagi di pesantren, entah lagi di sekolah. Ketika bersedekah ke masjid, atau ke anak yatim, atau membantu fakir miskin, maka itikadkan di dalam hati, niatkan di dalam hati, ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan pahalanya anak saya yang lagi sekolah dibuka pemikirannya, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tuh Bu, luar biasa. Karena ini terjadi Bu, dulu tahun 2009 sempat viral lewat WA kemana-mana, terjadi di negara Arab. Ada seorang saudagar kaya raya, jantungnya bocor. Dia harus operasi berkali-kali. Harus operasi terakhir divonis kronis. Cuma sebelum dioperasi, dalam jangka sebulan dia bersedekah terus. Di samping rumahnya ada tetangga miskin. Udah miskin, kebetulan suaminya meninggal, yang akhirnya anaknya jadi anak yatim. Setiap hari Jumat dia membiasakan bersedekah kepada anak yatim itu, ke fakir miskin itu. Kenapa dia bersedekah? Karena merasa diri udah mau mati, besok operasi terakhir. Sedekah dia. Mungkin kalau ibu-ibu sudah megang HP Android tahun 2009, itu viral dulu. Sedekah kepada tetangganya, kepada anak yatim, ke orang fakir miskin tersebut. Setiap hari Jumat, pulang Jumatan, sedekah. Diniatkan dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini penyakit saya hilang ya Allah. Jumat kedua, sedekah lagi. Jumat ketiga, terus sampai Jumat keempat. Selesai Jumat keempat, dia rencana mau operasi ke rumah sakit. Apa yang terjadi Bu? Begitu dicek sama dokter spesialis jantung, dia kaget. Bapak telah operasi di mana? Emang kenapa Dok? Bapak sekarang jantungnya sudah normal, sudah sehat kembali. Saya tidak operasi Dok, tidak operasi di rumah sakit manapun. Andai kata operasi, maka saya operasinya di sini. Dokter tersebut bertanya, lalu Bapak amalan apa yang Bapak kerjakan? Dia nggak merasa bahwa dia bersedekah. Awalnya saya tidak mengerjakan apa-apa. Sholat seperti biasa, seperti dulu-dulu. Berpuasa sunat ya puasa sunat seperti dulu. Tak mungkin, kata dokter. Pasti ada amalan yang luar biasa. Setelah dikorek-korek oleh sang dokter, maka dia teringat. Oh iya, aku dalam sebulan ini memang membiasakan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Itu pun karena aku merasa sudah mau mati, karena tak ada yang bisa kubawa pulang. Karena yang bisa dibawa pulang hanyalah amal soleh, maka aku bersedekah. Itulah yang mungkin, kata dia, mungkin yang bisa menyelamatkan diri saya. Maka kata dokter, bisa terjadi itu yang akan mengobati bapak tersebut. Itu yang telah mengobati bapak tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nah, mudah-mudahan nggak tidur Bu. Karena udah siang-siang gini enaknya tidur. Alhamdulillah nggak terasa 25 menit. 5 menit lagi Bu. Ustaz, pertanyaannya, kenapa kita kok harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilustrasinya mudah sekali Bu. Rumah ibu di sebelah kanan, tetangga sebelah kiri. Ini ilustrasinya Bu ya. Kita kebetulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang
cukup, bukan berlebih, cukup. Ketika tetangga kita kurang mampu, maka kita sering bersedekah kepada tetangga kita. Ketika kita bersedekah kepada tetangga kita, lalu kata tetangganya, "Ibu, alhamdulillah terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah uang yang ibu berikan itu saya belikan beras untuk seminggu ini. Bahkan sisanya saya belikan untuk lauk pauk. Makasih banyak ya Bu. Alhamdulillah saya bisa menyambung hidup dengan sedekah dari ibu-ibu." Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu dikasih kalimat seperti itu, senang atau tidak? Senang atau tidak? Tetapi ini sebaliknya, umpamanya udah dikasih 1 juta, bilang, "Ah Bu, ini kurang, tolonglah Bu yang lain lagi." "Ah, ini untuk apa Ibu? Percuma Ibu ngasih segini, tambahlah Bu. Kalau enggak pinjam lagi ya, ngutanglah Bu." Atau maaf kata, omongannya malah justru mencarut, menjelek-jelekan kita. Kira-kira kita senang atau tidak? Tidak. Akan ngasih lagi atau tidak? Saya yakin, kecuali emang orang yang hatinya tulus betul, mungkin akan ngasih lagi. Kalau manusia-manusia seperti saya ini, mampus lah kau, kan gitu ibaratnya, umpamanya. Tetapi kalau kalimatnya yang seperti tadi, "Alhamdulillah terima kasih Bu, ini uang segini bisa menyambung hidup, bisa dibelikan lauk." Hari kemudiannya, "Ibu mau memberi lagi enggak?" Nah, begitu juga, ini ilustrasi Bu, tapi jangan diibaratkan Allah seperti itu. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada kita, lalu kita tasarrufkan, kita berikan rezeki yang kita ini, kita angkat, buang sedikit. Arti buang itu disedekahkan, bukan dibuang, dilempar ke tong sampah, maaf. Kita sedekahkan ke masjid, ke anak yatim, fakir miskin. Tentu Allah suka. Karena suka, ditambahlah rezeki kita. Sama dengan tadi, karena bersyukur, berterima kasih kepada kita senang. Karena senang, maka hari besoknya ditambah lagi, dikasih lagi. Karena bersedekah Bu, maaf, tidak akan membuat kita miskin. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Ada sebuah ilustrasi Bu. Saya tinggal di Masjid Nurul Hijrah. Dulu sebelum bangunan seperti itu ada pohon matwa sekeliling masjid. Pohon matwa. Ada ketua masjid namanya Pak Haji Samsanir. Ngobrol dengan saya. "Toh, ya Pak Haji, besok pohon matwa ini cabang yang ujung-ujungnya nih kita buangin ya." "Hah? Gimana Pak Haji kok dibuang? Ini bentar lagi mau berbunga Pak Haji, mau berbuah. Sayang, kalau dipotong dia akan hilang." "Tenang aja, kita tengok aja hasilnya nanti. Pokoknya besok suruh orang potong rantingnya yang ujung-ujungnya tuh." Hari esoknya saya suruh Pak Tukang, namanya Pak Sanusi, di samping rumah saya, orangnya ada. "Pak Sanusi, tolong, karena ini yang menyuruh ketua BKM, nanti Bapak diupah, tolong potongkan matwa, karena dia katanya mau berbuah. Menurut saya ini sekarang udah mau berbuah nih, tetapi malah justru harus dipotong, entahlah apa maksudnya." Maka dipotonglah oleh Pak Sanusi ranting-ranting ujung-ujungnya. Apa Bu yang terjadi? Saya tepuk jidat, Masya Allah, saya kalah sama matwa Bu. Rupanya matwa ini dipotong ujungnya, bukan malah sedikit, justru semakin banyak buahnya. Kalau ibu-ibu punya pohon matwa, silahkan coba dipotong ujungnya. Tadinya buahnya harus 2, karena dipotong menjadi 10, karena bercabang, bertambah. Hal itu terjadi juga sama sumur cincin. Tahu sumur cincin? Sumur timba. Kalau air yang di dalam didiamkan bertambah tidak? Tidak. Terus diambil
ambil, pakai sama kita, pakai minum, pakai wudhu, pakai mandi. Akhirnya timbul lagi nggak? Banyak. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan kalah sama matoa, sama sumur cincin. Begitu juga harta kita. Kalau harta kita dipotong sedikit, nggak banyak-banyak bu, 2,5% kalau zakat. Kalau sedekah seikhlasnya. Tapi kalau sedekah orang kaya jangan pula seikhlasnya 5.000. Maaf kata penghasilan sebulan ibaratnya 50 juta, keluar pula 5.000. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih termasuk orang pelit. Karena tidak sesuai antara pemasukan dengan pengeluaran. Tidak sesuai apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita keluarkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terakhir saya menyampaikan bahwa bersedekah, berzakat tidak membuat kita miskin. Justru Allah akan menambahkan rezeki kita dari hal tersebut. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Andai kata kalian syukur nikmat, yaitu salah satunya dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, maka niscaya nikmatku akan aku tambahkan kepada kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, khusus untuk diri saya pribadi. Alhamdulillah tidak terasa setengah jam juga di HP saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang diniatkan oleh ahli bait dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin summa ila arwahil malaikatil muqarrabina wal karabina was suhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal musannifin summa ila arwahil abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi